Shalom, salam berjumpa kembali bersama dengan Watitir hari ini. Hari ini saya ingin membahas tentang sebuah video yang sedang viral di media sosial pada saat ini, yaitu berkenaan dengan seekor kerbau yang menarik sebuah kereta mendaki bukit. Ya, sebelum kita meneruskan, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share video ini. Ya, video tersebut kita boleh saksikan di sini. Tidak, dia tahu jalan, yang punya jalan dia tahu. Orang lain takut. Ngok, diam, ngok. Duduk. Beberapa fakta yang perlu kita ketahui tentang kerbau, dan semua pembahasan yang saya sampaikan ini diambil dari Wikipedia Ensiklopedia Bebas. Ini adalah beberapa fakta mengenai dengan kerbau yang perlu kita ketahui. Kerbau, atau secara lebih tepatnya dikenali sebagai kerbau bela jinak, ataupun dalam nama canggihnya Bubalus bubalis. Ya, itu dia. Dan kerbau merupakan sejenis hewan bobit besar yang dipercaya berasal dari Asia Selatan dan juga Asia Tenggara, dan juga dari China. Dan kerbau juga dapat ditemukan di Eropa, di Australia, di Amerika Utara, Amerika Selatan, dan beberapa negara di Afrika. Dan kerbau itu ada dua jenis, kerbau biasa dan kerbau liar. Kerbau biasa adalah yang diternak ataupun yang dipelihara, dan yang satu adalah kerbau liar ataupun yang juga disebut sebagai Bubalus arni. Dan uniknya fakta tentang kerbau ini, lebih daripada 95% dari jumlah kerbau di seluruh dunia itu adalah berada di Asia. Jadi di Asia lah yang paling banyak kerbau. Lebih kurang 50% dari kerbau di seluruh dunia ini hanya berada di India saja. Wah, menurut data yang ada di Wikipedia ini, secara gambaran kasar, kerbau yang ada di dunia ini lebih kurang menghampiri 90 juta. Di India saja lebih kurang 56 juta kerbau, dan disusuli di Pakistan lebih kurang sekitar 20-an juta kerbau, dan disusuli dari China dan Mesir yang sekitar 2 juta. Dan antara lain negara yang memiliki jumlah kerbau yang banyak ialah Nepal, Iran, Myanmar, Italia, Turki, Vietnam, dan juga beberapa negara di Asia ini seperti Indonesia dan juga Malaysia. Dan di Pakistan, kerbau merupakan hewan susu utama bagi negara Pakistan. Dan kalau kita melihat di dalam sejarah, kerbau ini lebih banyak terkenal di dalam bidang pertanian dan pengangkutan, bahwa kerbau ini dijadikan alat ataupun dijadikan seperti mesin pembajak dan juga penggembur, terutama sekali di kawasan sawah padi. Maka pada saat itu kerbau itu hidup sangat rapat dengan tuannya. Dan uniknya pula, jika di India, perempuan akan menjaga kerbau susu, dan sementara lelaki akan menjaga kerbau yang dimanfaatkan di dalam pekerjaan-pekerjaan yang berat. Kerbau sesuai bekerja di tempat yang banyak lumpur ataupun yang berlumpur karena telapuknya ataupun kuku kakinya yang besar serta sendi pahanya yang fleksibel. Oleh karena kerbau ini banyak bermanfaat di dalam perladangan dan juga pertanian, maka kerbau ini mendapat gelaran ataupun julukan sebagai mesin yang hidup ataupun traktor yang hidup.
atau lebih tepatnya adalah traktor hidup rantau timur. Dan pada masa dahulu, sebelum ada mesin yang digunakan di dalam perladangan dan pertanian, kerbau adalah salah satu alat yang sangat bermanfaat pada masa itu dalam membantu perladangan dan juga pertanian, dan merupakan suatu alat ataupun mesin yang sangat murah dan efektif pada masa itu. Kebanyakan negara pengeluar beras itu menggunakan jasa kerbau di dalam perladangan dan juga pertanian. Kerbau juga digunakan sebagai alat transportasi ataupun alat dimanfaatkan untuk membawa barang-barang yang berat, bahkan kadang-kadang menjadi tunggangan ataupun transportasi juga. Selain daripada itu, tahi kerbau juga boleh dijadikan baja, bahkan tahi kerbau juga boleh dijadikan sebagai bahan api ketika sudah dikeringkan ataupun setelah dijemurkan. Bahkan tahi kerbau juga setelah baru saja keluar, kita boleh manfaatkan uapnya untuk kasih paning-paning kepala kalau mau lah. Coba saja kalau mau. Dan selanjutnya, fakta yang menarik tentang kerbau adalah kerbau menyumbang kepada 72 juta tan susu di seluruh dunia dan menyumbang kepada 3 juta ton daging di seluruh dunia pada setiap tahun. Wah, ternyata kerbau begitu kita lihat begitu-begitu saja, tapi ternyata dia memberi sumbangan yang banyak kepada dunia. Dan sekarang kita coba melihat beberapa fakta tentang kerbau di dalam budaya. Beberapa suku etnik seperti Batak dan Toraja di Indonesia mengadakan upacara kurban kerbau. Dan mengikut legenda, ahli falsafah Cina yaitu Lao Ji keluar dari negara Cina dengan menunggang kerbau melalui genting Hangu. Dan di Vietnam pula, kerbau merupakan harta yang paling berharga, terutama sekali kepada golongan yang miskin ataupun golongan petani miskin. Bahkan dilayani sebagai salah seorang daripada anggota keluarga. Nah, coba bayangkan. Sehingga di Vietnam muncul sebuah pepatah tentang kerbau yang berbunyi Chongkai Wokai Con Tao Di Bua. Chongkai Wokai Con Tao Di Bua. Ya, begitulah sebutannya, yang artinya suami membajak, istri menyemai, kerbau mengais. Wah, macam mana itu? Chongkai Wokai Con Tao Di Bua. Ya, apapun bunyi begitulah itu. Dan di Vietnam pula, kerbau ini mengambil tempat lembut dalam zodiak Cina. Dan iya, betul, kalau kita lihat di dalam sejarah kehidupan manusia, binatang ternak terbesar yang paling dekat dengan manusia adalah kerbau, di mana kerbau itu dapat dijadikan pembantu dalam banyak hal, terutama sekali dalam kerja-kerja berat. Bukan saja di dalam bidang pertanian dan perladangan, tetapi juga di dalam bidang perkilangan dan juga transportasi. Jadi video yang sedang viral itu merupakan salah satu dari pelbagai manfaat yang boleh kita terima dari jasa kerbau. Ya, ketika kita melihat video tersebut, bahwa kita melihat kerbau itu sudah sangat jinak dan tidak ada kompromi, tidak mau menentang, tetapi mengikuti tuannya sahaja. Begitulah sifat kerbau pada masa dulu, di mana kerbau itu jinak dan sangat dekat dengan tuannya, dan tuannya itu mendapatkan manfaat yang banyak dari ternakan kerbaunya itu. Bagaimana dengan zaman sekarang? Masih banyak juga kerbau di tempat kita, namun sudah menjadi liar. Sudah jarang sekali yang menggunakan kerbau dalam pertanian ataupun juga perladangan, sebab sudah banyak teknologi di dalam bidang pertanian, apalagi dalam bidang pengangkutan. Mungkin tidak ada yang mau menjadikan kerbau sebagai tunggangannya ataupun alat pengangkutannya. Iya, tapi itulah kenangan kita terhadap kerbau. Ternyata melalui video ini kita diingatkan kembali bahwa dulu kita ini sangat dekat dengan kerbau, dan kerbau itu sangat penting dalam kehidupan kita, dan ianya merupakan aset yang berharga. Dan pada zaman dahulu, jika kita memiliki kerbau, semakin banyak kerbau yang kita miliki, maka kita juga dianggap semakin kaya. Ya, tengoklah sekarang harga kerbau, wah, melonjak tinggi. Ya, apapun, ya, terima kasih untuk video ini, dan terima kasih untuk jasa dari kerbau juga. Ya,
Dan mungkin ada di antara kita yang tidak pernah merasakan betapa jinaknya kerbau pada masa itu. Tapi syukurlah saya sendiri sempat juga beberapa waktu menikmati bermain-main dengan kerbau di sawah padi yang jinak itu. Ya, apapun, terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan video ini. Dan jangan lupa support si Watitir, subscribe channel YouTube Watitir, like, komen, dan share, dan juga like dan follow page FB Watitir. Jangan lupa untuk terus mengikuti video yang selanjutnya yang akan terus di-upload. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih karena sudah menyaksikan, dan jangan lupa untuk subscribe.